Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Mailani dengan NIM 2010912220008. Saya merupakan mahasiswi dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Angkatan tahun 2020. Pada video ini, saya akan menyampaikan visi misi Universitas Lambung Mangkurat, visi misi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, visi misi Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, tujuan dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat, serta profil lulusan sarjana kesehatan masyarakat yang berpedoman pada karakter seorang tenaga kesehatan masyarakat yang profesional, yaitu Miracle. Yang pertama yaitu visi misi Universitas Lambung Mangkurat. Visi Universitas Lambung Mangkurat adalah terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Sedangkan misi Universitas Lambung Mangkurat yang pertama, menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan iptek yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter, wajah sampai kaputing atau wasaka, yaitu tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir dan berdaya saing internasional. Yang keempat, menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Yang kedua yaitu visi misi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Visi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yaitu menjadi fakultas yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di bidang lingkungan lahan basah. Sedangkan misi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan iptek dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. Yang keempat, memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya yaitu visi misi Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Yang pertama, visi Program Studi Kesehatan Masyarakat. Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat akan menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu kesehatan masyarakat yang berorientasi pada lingkungan lahan basah pada tahun 2025. Kemudian, misi program studi kesehatan masyarakat yang pertama, menyelenggarakan program pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai integritas, unggul, dan terdepan di tingkat nasional dalam ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan memperhatikan isu strategis kesehatan masyarakat yang berkembang dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian berdasarkan evidence base yang bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif
dalam rangka pengembangan keilmuan kesehatan masyarakat untuk menjawab permasalahan pembangunan kesehatan masyarakat, khususnya di bidang lingkungan lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan penyebarluasan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk mengembangkan keilmuan, berwawasan kesehatan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Yang keempat, membuat kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat memiliki tujuan dalam melaksanakan pendidikannya. Tujuan tersebut terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan pendidikan. Yang pertama yaitu tujuan umum, diantaranya menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas, unggul, dan terdepan dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat. Yang kedua, menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif, baik secara teoritik konseptual ataupun metodologi yang dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu kesehatan masyarakat yang selaras dengan pengembangan kesehatan masyarakat. Yang ketiga yaitu meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan pemangku kebijakan, terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lahan basah, serta menyebarluaskan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. Yang keempat yaitu menghasilkan jejaring dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat sebagai lembaga pendidikan akademik dan keprofesian secara terintegrasi dalam rangka mendidik mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan menyelesaikan seperangkat kurikulum, sehingga mempunyai cukup pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk melaksanakan pendidikan kesehatan masyarakat dalam suatu sistem kesehatan nasional sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintah yang mencakup, menghayati dan memahami pembangunan di bidang kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Yang kedua, menggunakan kaidah-kaidah ilmiah, maka dalam rangka menerapkan kemampuan profesionalnya untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan menentukan prioritas permasalahan kesehatan masyarakat dengan menimbang berbagai faktor, khususnya dalam bidang perilaku, lingkungan, dan pencegahan. Selanjutnya, memiliki kemampuan untuk menyusun rencana, melaksanakan, mengawasi, dan melakukan penilaian upaya-upaya pelayanan kesehatan, baik yang bersifat promotif dan preventif, tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Lalu, bekerja sama dengan berbagai sektor dan disiplin ilmu dalam pembinaan, pendidikan, pelayanan, dan pembangunan kesehatan masyarakat. Kemudian menunjukkan kemampuan sebagai pemimpin dan bekerja sama bersama masyarakat dalam suatu tim pembinaan dan pembangunan kesehatan masyarakat.
masyarakat. Selanjutnya, mampu bersifat proaktif, bersedia menerima, dan mampu menggunakan pengetahuan dan teknologi untuk membentuk dan memperkuat kepribadiannya sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab, kemudian bersikap kritis dan menunjukkan sikap terbuka terhadap cabang-cabang ilmu, yaitu alam, biomedik, sosial budaya dan ekonomi, dan teknologi baru lainnya, serta menjadikan landasan pembentukan kepribadiannya sebagai ilmuwan dan profesional di bidang kesehatan masyarakat. Memahami dan dapat menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan dan menguraikan dimensi-dimensi kesehatan, baik sebagai ilmuwan dan profesi kesehatan masyarakat. Peka dan peduli terhadap masalah-masalah kesehatan masyarakat yang kemudian ditunjukkan dengan rasa penuh tanggung jawab dan keterkaitannya untuk memecahkan, menyelesaikan, dan melakukan pembinaan kesehatan kepada masyarakat. Kemudian mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan diri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya ilmu kesehatan masyarakat dengan berpedoman pada pendidikan sepanjang hayat. Kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Pendidikan tinggi kesehatan masyarakat dalam mendidik seorang calon sarjana kesehatan masyarakat berdasarkan 8 kompetensi utama yang dimiliki, yaitu yang pertama, mampu melakukan kajian dan analisis situasi atau analytic or assessment skills. Yang kedua, mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program atau policy development or program planning skills. Yang ketiga, mampu berkomunikasi secara efektif atau communication skills. Yang keempat, mampu memahami budaya setempat atau cultural competency skills. Yang kelima, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community empowerment. Yang keenam, memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat atau public health science skills. Yang ketujuh, mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen atau financial planning and management skills. Yang kedelapan, memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem atau leadership and system thinking skills. Selanjutnya yaitu karakter seorang lulusan sarjana kesehatan masyarakat. Profil lulusan sarjana kesehatan masyarakat berpedoman pada karakter seorang tenaga kesehatan masyarakat yang profesional, yaitu manajer, inovator, researcher, apprentice, komunitarian, leader, dan edukator yang biasa disebut dengan miracle. Berdasarkan karakter tenaga kesehatan masyarakat yang profesional, maka profil lulusan program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat memiliki berbagai karakter diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, manajer mampu mengelola berbagai bidang terkait kesehatan masyarakat dalam memberi solusi suatu masalah. Yang kedua yaitu inovator, mampu menyelesaikan masalah dengan menentukan strategi masalah kesehatan yang ada dalam masyarakat, serta mampu mengembangkan dan memodifikasi produk kesehatan berupa kebijakan kesehatan dan mampu merencanakan program masyarakat baik perorangan, kelompok, masyarakat, dan institusi termasuk dengan industri. Yang ketiga yaitu researcher, menguasai bidang ilmu kesehatan masyarakat
menguasai metodologi penelitian, dan menerapkan ke dalam interdisiplin atau multidisiplin, serta menyusun publikasi ilmiah dalam rangka menyelesaikan masalah. Yang keempat yaitu apprentice, mampu mengembangkan dan meningkatkan skill yang ada. Yang kelima yaitu komunitarian, mampu berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat sehingga apa yang disampaikan tepat sasaran dengan masyarakat serta mampu memahami budaya setempat. Yang keenam yaitu leader, mampu menguasai berbagai gaya kepemimpinan dan menerapkan dalam organisasi sehingga dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan eksternal dan mempengaruhi tanpa terpaksa untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang ketujuh yaitu edukator, mampu merumuskan dan menyusun model pembelajaran bidang kesehatan masyarakat dengan memperhatikan berbagai aspek dan ragam kepentingan, baik organisasi maupun masyarakat, mampu menjalankan fungsi mendidik masyarakat agar hidup sehat. Sarjana kesehatan masyarakat yang mampu menjadi seorang manajer, inovator, peneliti, pengambil keputusan, komunikator, pemimpin, dan pendidik di bidang kesehatan masyarakat, serta mampu melakukan analisis situasi kesehatan berdasarkan evidence-based permasalahan dan menjawab kebutuhan masyarakat.